Pernah gak sih kalian berpikir bagaimana cara aplikasi seperti Google Drive atau Dropbox memungkinkan kita menyimpan dan mengakses data dari mana saja? Hal tersebut dinamakan dengan istilah cloud computing atau komputasi awan. Apa itu cloud computing? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cloud computing adalah sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet tanpa perlu bergantung pada perangkat keras lokal. Dengan cloud computing, Anda mendapatkan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan keamanan data yang lebih baik. Nah, cloud computing ini dapat memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya loh, seperti kemudahan dalam mengakses data dan informasi, namun selama memiliki akses internet ya, kemudian menyimpan data, serta kemudahan menjalankan program tanpa harus melakukan pemasangan terlebih dahulu. Oke, balik ke poin awal kita. Cara kerja aplikasi seperti Google Drive atau Dropbox untuk memungkinkan kita menyimpan dan mengakses data dari mana saja, yaitu dengan cara pertama, ketika kita menyimpan file ke Google Drive atau Dropbox, file tersebut sebenarnya tidak disimpan di komputer atau ponsel kita, melainkan di server mereka yang tersebar di seluruh dunia. Server ini bisa diibaratkan seperti deretan gudang besar tempat menyimpan barang-barang. Setelah itu, file yang kita simpan di Google Drive atau Dropbox, aplikasi tersebut akan secara otomatis mengirim salinan file itu ke server mereka. Begitu juga sebaliknya, jika ada perubahan yang kita buat di file tersebut, maka akan terotomatis diupdate di semua tempat yang terhubung ke akun kita sendiri. Nah, karena file kita ada di server yang bisa diakses dari internet, kita bisa membuka, mengedit, dan membagikan file tersebut dari perangkat apapun, seperti laptop, tablet, handphone yang terhubung ke internet. Selama kita mempunyai akses ke akun Google Drive atau Dropbox, file-file tersebut akan selalu tersedia. Kemudian, Google Drive dan Dropbox menggunakan berbagai teknologi keamanan untuk memastikan file-file kita tuh aman. Mereka mengenkripsi data kita sehingga hanya kita yang bisa mengaksesnya, kecuali kalau kita membagikannya dengan orang lain. Jadi, meskipun kelihatannya file kamu ada di handphone atau laptopmu, sebenarnya file-file itu ada di cloud yang dimana sebagai tempat penyimpanan online yang bisa diakses kapan saja dan dari mana saja, asalkan mempunyai akses internet. Lalu, cloud computing ini memiliki jenis-jenis layanan, seperti public cloud, yaitu layanan cloud yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang selama memiliki akses internet. Contohnya seperti Gmail, Google Drive, YouTube, Instagram, dan masih banyak lagi. Kemudian ada private cloud, yaitu layanan cloud yang bersifat pribadi dengan keamanan yang lebih tinggi. Hanya administrator dan pengguna yang diberikan akses yang bisa mengakses layanan cloud-nya. Next, ada hybrid cloud. Ini merupakan kombinasi antara public cloud and private cloud. Digunakan untuk berbagai kebutuhan teknologi informasi sehari-hari, seperti penyimpanan. Pasalnya, cara kerja ini sama dengan layanan cloud pada umumnya. Terakhir ada community cloud, yaitu jenis layanan cloud computing yang dipakai secara bersama-sama oleh sejumlah organisasi yang punya kepentingan yang sama. Sebenarnya, apa saja fungsi cloud computing? Beberapa fungsi cloud computing diantaranya seperti menawarkan kemudahan skalabilitas. Bayangkan ketika Anda butuh kapasitas penyimpanan yang lebih besar, jika menggunakan komputer atau server pribadi, Anda harus mengganti atau menambah komponen penyimpanannya sendiri, bukan? Dengan cloud computing, menambah penyimpanan atau meningkatkan kemampuan komputasi lainnya akan lebih praktis. Anda tinggal memilih paket layanan dengan spesifikasi yang lebih tinggi, sesuai dengan penyedia layanan cloud computing yang Anda gunakan. Lalu, memudahkan akses data. Pernahkah Anda harus presentasi tetapi flash disk yang menyimpan file Anda tertinggal? Masalah seperti itu tidak akan terjadi apabila Anda menggunakan cloud computing. Layanan cloud computing memungkinkan Anda untuk menyimpan atau mengakses file secara online. Dengan demikian, file-file Anda akan selalu tersedia asal Anda terhubung dengan internet. Kemudian ada memudahkan kolaborasi. Dengan kemudahan akses data, kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan juga akan menjadi lebih gampang. Sebagai contoh, ketika menggunakan Google Sheet,
Anda dengan rekan kerja Anda bisa membuat dan mengedit sebuah dokumen yang sama di lokasi yang berbeda. Jadi, dapat lebih mendukung Anda untuk melakukan pekerjaan dari rumah seperti work from home atau kita bisa sebut dengan WFH. Bahkan, perubahan pada dokumen tersebut otomatis tersimpan dan bisa dilihat secara langsung, real time. Jadi, rekan kerja Anda akan selalu mendapatkan versi terkini saat itu juga. Kalau menggunakan aplikasi di komputer, pekerjaan Anda dengan rekan kerja Anda tidak sepraktis itu. Rekan Anda harus meminta dokumen yang Anda buat atau bekerja di suatu tempat yang sama untuk mendapat versi terbarunya. Kemudian ada menyediakan sarana yang selalu up to date. Hardware dan software terbaru umumnya menawarkan kemampuan yang lebih baik. Sebagai contoh, prosesor terbaru tentu akan memiliki performa yang lebih cepat dan efisien dari pendahulunya. Sayangnya, memperbarui hardware dan software itu tidak murah. Selain itu, Anda perlu menyisihkan waktu untuk menginstalasinya. Beda halnya jika Anda menggunakan cloud computing. Penyedia layanan komputasi cloud akan selalu memperbarui semua sarananya agar pengguna mendapatkan manfaat yang sangat maksimal. Apa kelebihan cloud computing? Yang pertama, biaya lebih hemat dibanding on-site server. Salah satu keuntungan utama dari menggunakan cloud computing adalah biaya yang lebih hemat dibandingkan dengan memiliki server fisik on-site server. Dengan cloud computing, Anda hanya perlu membayar untuk kapasitas yang sebenarnya Anda gunakan. Yang kedua, memudahkan manajemen bisnis. Cloud computing memungkinkan Anda untuk mengelola bisnis dengan lebih mudah karena data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Ini memungkinkan Anda untuk bekerja dari mana saja dan membuat proses bisnis menjadi lebih efisien. Yang terakhir, kecepatan load yang tinggi. Kecepatan load yang tinggi merupakan salah satu keuntungan dari menggunakan cloud computing. Silakan cek kecepatan melalui aplikasi speed test. Cloud computing menyediakan infrastruktur yang handal dan canggih yang dapat meningkatkan kinerja aplikasi dan sistem. Jadi, dalam cloud computing memiliki beberapa tantangan atau kekurangan. Yang pertama yaitu keamanan data dan privasi. Masalah keamanan di cloud seperti pencurian identitas, pelanggaran data, infeksi malware, dan banyak masalah lainnya bisa akhirnya mengurangi kepercayaan di antara penggunaan aplikasi Anda. Jadi, Anda bisa saja kehilangan reputasi atau reputasi Anda dapat rusak karena adanya pencurian identitas. Yang pastinya kalian tidak mau kan kehilangan hal yang Anda capai selama ini. Yang kedua, membutuhkan jaringan yang kuat. Jadi, cloud computing sendiri berurusan dengan penyediaan sumber daya secara real time, sehingga melibatkan transfer data yang besar dari server. Hal ini bisa terjadi apabila ada ketersediaan jaringan dengan kecepatan tinggi. Walaupun data dan sumber daya bisa ditukar melalui jaringan, prosesnya bisa saja rentan terhadap gangguan jika bandwidth terbatas atau terjadi pemadaman jaringan secara mendadak. Maka Anda memerlukan jaringan yang kuat atau bagus jika ingin menggunakan cloud computing. Dan yang ketiga yaitu adalah kurangnya pengetahuan dalam penggunaannya. Karena sifat yang kompleks dan permintaan penelitian yang tinggi, bekerja dalam cloud sering menjadi tugas yang sangat melelahkan. Hal ini memerlukan pengetahuan yang luas dan keahlian yang mendalam tentang cloud computing. Meskipun ada banyak profesional di bidang ini, mereka perlu terus memperbarui pengetahuan mereka. Dalam hal ini, diberitahukan bahwa memerlukan orang yang pintar agar dapat menggunakan atau mengelola cloud computing. Jadi, ayo belajar yang lebih rajin lagi demi masa depan yang cerah. Tapi bagaimana sih cara kerja cloud computing ini? Nah, teknologi cloud computing ini akan mulai bekerja ketika komputer yang ingin mengakses data atau programnya sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Maka, pengguna cukup login ke sistem komputasi data. Saat pengguna cloud computing ini berhasil masuk ke dalam sistem komputasi, maka selanjutnya dapat memberikan berbagai macam perintah ke server dari aplikasi tersebut. Setelah perintah diterima oleh server, pengguna dapat mengakses data yang diinginkan, mengubah data, hingga memperbarui datanya sesuai dengan perintah yang diberikan.
cloud computing memiliki 3 komponen utama loh. Apa aja sih 3 komponen itu? Ayo kita simak bersama. Nah, yang pertama ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Dalam komponen ini, kita bisa menaruh file kita di dalam server mereka. Dan file tersebut akan ditaruh oleh pihak mereka ke dalam sebuah hard disk penyimpanan. Hal ini merupakan infrastruktur dalam sebuah server. Seperti halnya saat kita sedang menonton sebuah video yang ada hard disknya, ada prosesornya, dan itu merupakan infrastrukturnya loh. Kedua, ada Platform as a Service atau ini merupakan sebuah layanan yang menciptakan suatu environment atau kerangka kerja baru seperti aplikasi OS yang bisa kita install berbagai hal di dalamnya. Dan hal ini juga bisa mendukung aktivitas kerja kita. Ketiga, ada Software as a Service. Komponen yang satu ini merupakan sebuah layanan atau fitur penyimpanan yang tentunya beberapa darinya pernah kita dengar, atau bahkan kita gunakan untuk kepentingan aktivitas sehari-hari kita. Contohnya seperti Google Drive atau Dropbox. Kelebihan penggunaan Google Drive atau Dropbox adalah kalian tidak perlu lagi menyimpan file di komputer kalian. Namun, file akan disimpan ke penyedia layanan sehingga tidak memenuhi hard disk kalian.